Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah ini kalian jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah Ibu kirimkan tadi di WA group. Silahkan kalian isi. Dan materi kali ini kita akan belajar bersama tentang toleransi beragama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu kan merupakan negara yang memiliki berbagai macam keyakinan atau agama, yaitu ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik, dan ada lagi Konghucu. Kemudian bagaimana kita diajarkan untuk saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya toleransi itu kita diajarkan untuk tidak menjelekkan satu sama lain, menjelekkan atau mengunggulkan kelompok yang satu dengan yang lainnya, menghargai agama yang lain dan tidak mencampur adukan agama yang satu dengan ajaran agama yang lainnya. Jadi untuk memperlancar kegiatan kita selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti kelompoknya Ibu akan share di WA group. Kemudian ayat yang membahas tentang toleransi beragama itu yang ada di dalam buku itu ada surat Al-Kafirun ayat 1-6, kemudian surat Al-Kahfi ayat 29, dan surat Yunus ayat 40-41, dan Quran Al-Hujurat ayat 10-13, dan hadis. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang Al-Kafirun ayat 1-6. Silahkan kalian buka bukunya dan kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam surah Al-Kafirun ayat 1-2, Allah itu tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah oleh orang-orang kafir, karena mereka itu menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri. Kemudian dalam ayat ketiga itu menjelaskan tentang pernyataan yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka itu tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan oleh kedua macam sifat tersebut.
Kemudian pada ayat 4 sampai 5 itu ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdian. Artinya itu, apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah, di mana cara ibadah kaum berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan cara beribadahnya orang kafir berdasarkan hawa nafsu. Nah, melalui surah Al-Kafirun ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk sebagai orang yang beriman, kita itu hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Kemudian pada ayat 6 dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu artinya itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian, masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinannya masing-masing. Surah selanjutnya yaitu surah Yunus ayat 40 sampai 41. Nah, pada ayat 40 itu ditegaskan bahwa umat manusia di zaman Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi dua kelompok, di mana sebagian menerima Al-Quran dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan sebagiannya lagi mereka yang tidak mau beriman dan selalu mendustakan Nabi Muhammad dan Allah SWT. Kemudian pada ayat ke-41 Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Jadi pada ayat 41 itu Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk selalu sabar dan tabah akan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu surah Al-Kahfi ayat 29. Jika dilihat di dalam artinya, Quran surat Al-Kahfi ayat 29 itu menunjukkan bagaimana balasan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan ingkar atau kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana itu terdapat beberapa ancaman. Misalnya, mereka pada saat meminta pertolongan di neraka, mereka itu akan diberi air yang seperti besi yang mendidih dan dapat menghanguskan wajah. Karena itu, kita sebagai orang yang beriman hendaklah kita selalu mengikuti ajaran apa yang disyariatkan dalam ajaran Islam, sehingga kita dapat masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kemudian pada surah Al-Hujurat ayat 10 itu menjelaskan kepada kita bahwa kita itu harus menghargai dan menghormati walaupun berasal dari bangsa yang berbeda, etnis yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, atau kebiasaan berbeda. Kemudian pada Al-Hujurat ayat 11 adanya seseorang laki-laki yang mempunyai 2 atau
3 nama panggilan, orang itu sering dipanggil dengan panggilan tertentu yang tidak ia senangi. Ayat ini turun sebagai larangan menggelari orang lain dengan nama-nama yang tidak menyenangkan. Jadi pada ayat 11 ini kita tidak boleh memanggil sebutan nama yang tidak baik kepada orang lain. Kan orang lain tersebut sudah diberikan nama yang baik yang berisikan doa dan harapan dari orang tuanya, lalu kita dengan seenaknya memanggil mereka dengan sebutan yang tidak pantas. Maka dari itu, larangan untuk memanggil seseorang dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Kemudian dalam ayat ke-12, Allah SWT itu melarang orang-orang yang beriman cepat berprasangka, sebab sebagian prasangka adalah dosa yang harus dijauhi. Di samping itu juga melarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain seperti menggunjing atau menghibah. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk senantiasa beriman dan bertakwa. Nah, jadi pada ayat ke-12 ini Allah itu melarang orang-orang yang memiliki prasangka yang buruk terhadap orang lain. Misalnya menjudge dia itu seperti ini, seperti itu, yang tidak baik pokoknya. Jadi kita itu sebagai manusia tidak boleh menggunjing atau mencela satu sama lain, kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian apalagi menyebarkan aibnya kepada orang lain. Kemudian pada ayat ke-13 Allah itu menegaskan kepada manusia bahwa kita itu di mata Allah itu sama, tidak ada derajat dan membeda-bedakan. Untuk tugas kelompok, kalian menganalisis ayat dan hadis tentang toleransi beragama yang ada di buku tadi. Untuk format tugasnya saya sudah kirimkan di grup tadi. Silahkan kalian buka dan cermati. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada saya. Dan untuk teknik pengumpulan tugasnya, kalian dapat mengirimkan hasil diskusi kalian dengan format PDF maupun Word, kemudian dikirimkan perwakilan saja kepada saya dengan mengirimkan voice note yang berisikan penjelasan dari masing-masing hasil analisis yang kalian diskusikan. Jika ada yang belum paham terkait materi yang saya sampaikan tadi, boleh kalian mengajukan pertanyaan di WA group. Setelah melihat video pembelajaran kali ini, saya harapkan kalian itu dapat mengambil sebuah pembelajaran di mana kita itu hidup di dalam masyarakat harus adanya sikap toleransi, di mana adanya sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya, meskipun kita itu memiliki sebuah perbedaan yang bermacam-macam. Karena Allah saja tidak membeda-bedakan kita, jadi kita tidak sepatutnya untuk menjelek-jelekkan manusia yang satu dengan yang lainnya. Harus ada sikap tenggang rasa terhadap satu sama lain. Untuk itu saya cukupkan pembelajaran sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dan selalu menjaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi